Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah yang sangat menarik dan menjadi perdebatan hingga sekarang, yaitu konsep bumi bulat atau datar. Perbedaan pendapat tentang bentuk bumi bulat atau datar kerap memicu perdebatan. Sebagian besar ilmuwan percaya, namun, ada juga kelompok kecil yang meyakini bahwa bumi datar. Lantas seperti apa pandangan ulama Islam? Beberapa ulama dalam sejarah Islam berpendapat bahwa bumi itu datar, dengan interpretasi yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu tokoh yang mendukung pandangan ini adalah Syekh Jalal ad-Din, penulis tafsir Jalalain. Ketika menafsirkan surat Al-Ghasyiyah ayat 20 yang berbunyi, "Dan bumi bagaimana dihamparkan," beliau menyatakan bahwa bumi itu datar. Menurutnya, pandangan ini sesuai dengan pemahaman ulama syara pada zamannya dan berbeda dengan pandangan para astronom yang menyatakan bahwa bumi bulat. Imam Al-Qurtubi, dalam tafsirnya Tafsir Al-Qurtubi, beliau menafsirkan surat Ar-Ra'd ayat 3, yang menyebutkan bahwa Allah membentangkan bumi, sebagai penolakan terhadap pandangan yang menyatakan bahwa bumi berbentuk seperti bola. Bagi Al-Qurtubi, istilah membentangkan secara jelas menunjukkan bentuk bumi yang datar. Pendukung pandangan bumi datar seringkali menggunakan istilah hamparan dalam berbagai ayat Al-Quran sebagai bukti. Kata-kata seperti sutihat, firasan, dan mahdan yang dianggap menunjukkan bahwa bumi adalah datar dan bukan bulat. Mereka menganggap bahwa pemahaman ini lebih sesuai dengan pengamatan sehari-hari, di mana bumi terlihat datar dan hamparan luas. Namun, penting dicatat bahwa pemahaman ini lebih mengarah pada interpretasi harfiah dan kontekstual yang bisa berbeda dengan pendekatan ilmiah. Bagi ulama yang mendukung pandangan bumi datar, keyakinan ini berdasarkan interpretasi literal dari teks-teks Al-Quran, meskipun dalam konteks keilmuan modern. Pandangan ini telah ditolak oleh banyak ilmuwan muslim. Pandangan ulama yang menyatakan bumi bulat. Sementara itu, mayoritas ulama dalam sejarah Islam berpendapat bahwa bumi itu bulat. Pandangan ini didukung oleh sejumlah tokoh besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mengutip Imam Abul Husain Ibnul Munadi. Menurut Ibnul Munadi, tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa bumi, baik daratan maupun lautan, dan bintang-bintang terbit di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda, yang tidak mungkin terjadi jika bumi datar. Al-Biruni, seorang filsuf Islam terkenal, juga mendukung pandangan bahwa bumi bulat. Dia memberikan dua argumen utama. Pertama, fenomena gerhana bulan dan matahari yang hanya bisa dijelaskan jika bumi bulat. Kedua, perbedaan ketinggian permukaan bumi, yang menunjukkan bahwa bumi. Al-Biruni menolak teori bumi datar dengan alasan bahwa jika bumi datar, tidak akan ada pergantian siang dan malam atau penampakan planet. Ibnu Khaldun dalam karyanya, Muqaddimah, juga mendukung pandangan bumi bulat. Dia menjelaskan bahwa bentuk bumi seperti bola, dan fenomena alam yang diamatinya mendukung pandangan ini. Pandangan ini juga didukung oleh Musa Al-Khawarizmi, seorang filsuf dan ilmuwan muslim yang ahli dalam matematika, astronomi, dan geografi. Beberapa ulama lain, seperti Fakhr ad-Din Ar-Razi, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang mendukung pandangan bumi bulat. Dalam tafsirnya terhadap surat Az-Zumar ayat 5, yang menyebutkan bahwa Allah menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam, Ar-Razi menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan rotasi bumi yang berbentuk bulat. Bagi ulama yang mendukung pandangan ini, interpretasi ilmiah dan pengamatan alam mendukung pandangan bahwa bumi bulat, meskipun bagi orang awam, bumi mungkin terlihat datar karena ukurannya yang sangat besar. Sebagian besar cendekiawan muslim percaya bahwa bumi berbentuk bulat, sementara sebagian kecil lainnya berpendapat bahwa bumi datar. Namun, perbedaan pandangan mengenai bentuk bumi ini tidak memengaruhi akidah dan tidak membuat seseorang menjadi kafir. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.